Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Selamat datang kembali siswa dan siswi SMK Pertiwi. Mudah-mudahan kalian di rumah selalu sehat dan juga menumbuhkan rasa semangat kalian sebagai seorang siswa, di mana seorang siswa adalah kewajibannya adalah belajar. Mudah-mudahan semangat itu terus tumbuh dalam diri kalian. Ya walaupun sekarang masih musim pandemi, saya harapkan kalian tetap bersabar dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Dan juga intinya sabar aja, karena kita itu dimulai pandemi waktu bulan Maret ya kalau tidak salah 2019 pertengahan, dan sekarang sudah masuk 2021. Terus kita hitung nikmat yang memang Allah berikan kepada kita. Berapa tahun kalian diberikan oleh Allah nikmat yang bebas ketika belajar dari mulai SD sampai dengan kalian di musim pandemi tadi, dari bulan Maret, pertengahan Maret 2020 atau 2019. Nah ini kalau di sisi nikmat sebetulnya tidak ada apa-apanya, maka dari itu sabar aja. Nabi Nuh pernah ditanya atau ditegur oleh istrinya ketika mendapatkan cobaan, wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi, coba berdoa kepada Allah supaya diangkat cobaan ini. Karena Nabi Nuh waktu itu dicoba dengan sakit, dengan kemiskinan yang sangat luar biasa. Jawaban Nabi Nuh sangat menakjubkan sekali sebagai seorang nabi. Jawaban Nabi Nuh, berapa kali atau berapa lama kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab istrinya yaitu adalah 60 tahun. Nah, ketika istrinya menjawab 60 tahun, Nabi Nuh menjawab, kita ini diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan juga kesusahan baru aja 1 tahun. Kenapa harus mengeluh? Nah, itu adalah contoh bahwa kita tidak boleh mengeluh dengan apapun situasi dan kondisi. Karena kalau dihitung nikmat, jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan daripada cobaannya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa sejenak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berdoa dalam hati, dimulai. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Selesai. Oke, kita masih di bab pernikahan. Mungkin memang kenapa sih kok wajib pernikahan terus Mas? Ya ini memang sangat riskan di masa pandemi sekarang ini. Kebetulan kelas 12 ini ada materi tentang pernikahan, dan saya mohon sebagai guru PAI yang ada di kelas 12 SMK Pertiwi, saya pengen di antara kalian tidak ada yang putus sekolah dan tidak ada yang berhenti sekolah hanya karena gara-gara ya itulah cinta satu malam istilahnya. Hanya nikmat satu malam tapi sengsaranya ya beribu-ribu malam. Maka dari itu saya akan selalu tegaskan kepada kalian, ingatkan kembali bahwa memang kelas 12 ini ada materi pernikahan, dan akan saya bahas sampai kalian benar-benar menerapkan dan juga bisa menjaga diri baik, menjaga diri kalian baik-baik di rumah. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari memahami muhrim atau orang-orang siapa aja yang memang harus kita nikahi dan orang-orang siapa aja yang tidak boleh kita nikahi. Dan juga kita hari ini tujuannya adalah mengetahui hal-hal yang memang memutus ikatan pernikahan, sama halnya seperti cerai atau talak dan juga banyak yang lainnya, dan juga menjelaskan masa iddah. Oke, kalau misalkan kita lanjut dari pertemuan yang kemarin, banyak teman-teman kalian yang memang bertanya, Pak, apakah benar kalau misalkan orang yang hamil duluan itu nikahnya sah, cuman nasabnya nggak jelas? Oke, saya menjawab benar, karena ini kesepakatan para ulama di
Indonesia ataupun di seluruh dunia, apabila memang ada pasangan muda-mudi yang hamil di luar nikah, nikahnya sah, tetapi nasab atau garis keturunannya itu tidak jelas. Kenapa? Ya karena ketika mereka membuat proses produksi anak, tidak ada atau belum ada yang namanya ikatan yang sah atau ikatan yang suci. Maka ulama sepakat bahwa nanti apabila anaknya perempuan, sang ayah tidak boleh menjadi walinya untuk di pernikahan. Nah, siapa yang menjadi walinya adalah wali hakim. Nah, ini adalah konsekuensi hamil di luar nikah. Ataupun mungkin ada beberapa pertanyaan dari kalian, Pak, kenapa kalau misalkan anaknya nggak jelas, kenapa kok para penghulu atau kiai atau ulama atau ustadz mau aja menikahkan sedangkan anaknya nggak jelas? Nah, begini ya saya jelaskan. Kenapa penghulu atau kiai itu mau menikahkan orang yang memang sudah hamil di luar nikah? Begini, kalau misalkan tidak dinikahkan, khawatirnya yang mereka ini dua atau pasangan tersebut akan melakukan perbuatan maksiat kembali, seperti zina kembali, perduaan kembali, kumpul kembali. Yang maka dari itu lebih baik harus dinikahkan. Nah, itu adalah meluruskan pemahaman kalian ketika kalian bertanya-tanya bahwa benar seorang yang misalkan hamil di luar nikah, nikahnya sah tetapi anaknya nggak jelas nasab keturunannya. Maka di sini ulama berpendapat sama semua bahwa memang seperti itu hukumnya. Adapun untuk talak, ya mungkin talak ini adalah sesuatu yang memang diperbolehkan oleh Allah dan juga hal yang sangat dibenci oleh Allah. Talak itu secara bahasa artinya adalah itlaqun atau memisahkan. Nah, di sini antara memisahkan itu adalah seorang suami berpisah atau mengucapkan perpisahan kepada seorang istri. Ya, bahkan tidak hanya dengan lewat pengadilan. Kalau suami sudah mengucapkan kalimat aku talak kamu, aku cerai kamu, itu sudah, kalau secara hukum agama sudah termasuk cerai, termasuk talak. Bahkan kalaupun halus perkataannya, contoh begini, sana kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu, saya nggak mau lihat muka kamu di sini. Nah, itu sudah termasuk talak. Ya, maka dari itu laki-laki tolong hargai perempuan kalian apabila nanti kalian sudah sukses, sudah mapan dan menikah. Adapun ya memang ini adalah ilmu buat kalian supaya kalian bisa meraih kasih sayang Allah dengan jalan pernikahan. Jenis-jenis talak yaitu ada dua. Jenis talak yang pertama adalah talak raj'i, adalah talak yang boleh rujuk kembali. Kondisi ini terjadi pada talak satu. Kalau talak satu itu boleh kembali lagi, artinya suami boleh kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru. Jadi kalau misalkan ada talak satu, cerai, nah ketika akan kembali itu tidak perlu harus melaksanakan akad kembali, tinggal lewat pengadilan aja atau kantor urusan agama. Namun setelah masa iddah selesai, nah ini kalau masa iddahnya selesai baru ada kewajiban diantara mereka harus melaksanakan akad kembali. Paham ya? Saya ulangi lagi contohnya seperti ini. Kalau misalkan sebelum lewat masa iddah, maka untuk kembalinya tidak harus akad. Tetapi kalau misalkan akad masa iddahnya sudah lewat, maka diharuskan untuk mengucapkan akad kembali. Adapun talak bain adalah talak di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut menceraikannya, baru boleh kembali menikah dengan suami terdahulunya. Talak bain terjadi pada talak tiga. Nah, ini talak tiga agak repot ya, karena kalau misalkan kalian terjadi talak tiga di antara kalian, laki-laki menalak seorang istrinya talak tiga misalkan. Nah, untuk kembali kepada istrinya, syaratnya adalah si istri tersebut harus menikah lagi dengan cowok lain dan menunggu cerainya kapan. Yaitu kalau misalkan cerai, kalau nggak cerai ya gimana? Ya, maka dari itu hati-hatilah berpikir sebelum bertindak. Jangan sampai penyesalan datang di akhir kehidupan kalian. Oke.
akan masuk ke masa idah. Masa idah adalah masa menunggu seorang wanita setelah dicerai oleh suaminya. Saya ulangi lagi, masa idah adalah masa menunggu seorang wanita setelah dicerai oleh suaminya. Rincian masa idah. Oke, sekarang kita masuk ke rincian. Perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil, masa idahnya adalah 3 kali suci. Ya, masa idahnya adalah 3 kali suci dalam kondisi tidak hamil. Yang kedua, perempuan yang suaminya wafat, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Ini adalah dari Quran surat Al-Baqarah 234. Jadi kalau misalkan ada seorang istri ditinggalkan oleh suaminya meninggal, maka masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, kalau udah 4 bulan 10 hari, maka perempuan tersebut boleh untuk menikah lagi. Terus perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil, masa idahnya hingga melahirkan. Maksudnya begini, kalau misalkan ada seorang wanita yang diceraikan dalam kondisi hamil, maka masa idahnya menunggu sampai si anak itu lahir. Kalau misalkan masih masih mengandung, masih ada rahim di perutnya, dalam dirinya, maka itu tidak boleh dinikahi. Oke, adapun hikmah masa idah bagi wanita yaitu untuk memastikan bahwa rahim wanita yang dicerai tidak ada janin dalamnya. Jadi hikmahnya itu adalah ketika kita atau misalkan menemukan kasus seorang wanita diceraikan, hikmahnya kita bakal tahu apakah di dalam diri wanita tersebut ada janin atau ada rahim, maka diketahui dalam masa idahnya. Yang kedua, yaitu adalah memberi kesempatan kepada suami dan istri yang bercerai untuk rujuk atau kembali. Nah, masa idah ini hikmahnya apabila memang ada perasaan sayang, ada perasaan cinta yang masih melekat dalam hati diri mereka, maka masa idah memberikan ruang untuk mereka bertemu kembali atau dipersatukan kembali dalam rumah tangga. Oke ya, tadi sedikit saja untuk materi hari ini, dan saya masih ingat waktu minggu kemarin ada yang bertanya, Pak, apa sih yang dimaksud dengan turun ranjang? Awalnya saya baru baru dengar, tapi ketika saya baca-baca buku kembali, ternyata yang namanya turun ranjang ini adalah ketika seorang suami menikah dengan seorang perempuan dan perempuan itu meninggal, si suami menikah lagi dengan saudari perempuannya atau adiknya. Nah, maka ini boleh, hukumnya boleh, ada di Quran surat An-Nisa. Kalau misalkan laki-laki tersebut menikahi 2 sekaligus saudari perempuan, maka tidak boleh. Nah, kenapa tidak boleh? Karena khawatir akan merusak silaturahim di antara kedua saudari tersebut dan juga keluarga tersebut. Maka di sini Islam sudah sangat indah mengatur bagaimana cara melaksanakan pernikahan yang memang bertujuan untuk pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka tidak boleh menikahkan sekaligus 2 saudari perempuan, adik dan kakak, tidak boleh. Kalaupun nanti misalkan kakaknya sudah meninggal, sudah cerai, ya boleh untuk menikahi adiknya. Cuman kalau cerai mungkin kita punya perasaan, maka masa kita udah nikah sama kakaknya, adiknya juga mau diembatkan, nggak mungkin ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan saya, selalu jaga kesehatan di rumah, selalu mencuci tangan, memakai masker dan juga menjaga jarak, karena masih masa pandemi ini kita harus selalu menjaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Mudah-mudahan kalian di rumah sehat selalu dan semangat terus belajarnya. Dan juga untuk kelas 12 saya doakan semuanya kalian sukses. Yang penting kalian ada ikhtiar belajar. Kalaupun kalian ada niat belajar, insya Allah kalian akan mendapatkan apa yang kalian harapkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.